Ayuhal ahbab, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah wa tahiyatu yauma talaqas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul kauni wal alam wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashari wa khairul insan. Wa nahnul yauma fi masjid Ar-Rahman linuqima bihi ma aujabana bih. Ja'alanallahu jami'an min ashabil jinan wa anqadhanallahu min adzabin niran. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin melalui lisan kita. Melalui arkan kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan ini jadi ungkapan syukur. Kita semuanya diberikan kemampuan untuk berada pada tempat yang mulia di sisi Allah. Fi baitin min buyutillah. Undangannya undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada Ahad pertama ya hari ini untuk bulan Februari 2020. Ahad pertama juga kayaknya. Ya, Ahad pertama juga pada bulan Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan bukan hanya kemampuan tapi juga kemauan untuk menjadi orang-orang yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah bagian dari wasilah kita untuk menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sesi kita seperti di pamflet di layar, tema yang jadul, tema yang sudah banyak dibahas. Ya, tazkiyatun nafs, sudah terbayang lah oleh kita semuanya apa yang mesti kita ambil hikmah, nilai dan juga kita amalkan, bahkan mungkin kita sampaikan. Ya, saya ditawari tema ini oleh panitia beberapa waktu yang lalu. Ini kira-kira banyak buku-buku referensi tentang tazkiyatun nafs. Bahkan yang terakhir ini tema lanjutan kayaknya, tema sebelumnya ya. Ini di Masjid Ar-Rahman juga kan. Ya, 2018 jadwalnya kalau tidak salah ini. Ya, Ustadz Ihsan Hakikat. Makanya hari ini saya tawarinya tema yang mungkin lanjutannya gitu ya, tema tentang urgensi, ahamiyah, ya, ahamiyah kepentingan, sejauh mana kepentingan itu memberikan manfaat, karena kalau sudah tiada dianggap penting, tentu tidak akan terdorong, tidak akan termotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang kita anggap penting itu. Tidak semata-mata kita melangkahkan kaki ke tempat ini di subuh yang dingin dengan segala gangguan rintangan karena kita menganggap penting. Kalau tidak penting tidak akan kita lakukan. Maka ahamiyah, urgensi, satu tema juga yaitu tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, bahasa yang sangat akrab sekali yang secara kosakata juga tazkiyah dan nafs ini hal yang begitu indah. Imam kita tadi menyinggung juga ya di rakaat kedua kata nafs, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nafs ya akan merasakan za'iqah, ya akan merasakan zauq. Bahkan Allah yang memanggil juga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, nafs ini yang akan kembali kepada Allah, bukan fisik kita, bukan jasad kita yang kembali kepada Allah, yang kembali itu nafs. Maka mempersiapkan nafs yang terbaik, mempersiapkan kualitas yang terindah di hadapan Allah itu bagian kita. Prosesnya inilah yang disebut dengan tazkiyah, ya, pensucian, zakka yuzakki. Saya ingin mengawali dulu dari sini. Ini bagian dari nafs juga, ya. Bagian pemeliharaan kita terhadap nafas ini mudah-mudahan urgensinya. Beberapa kan terakhir ini ya, kita disibukkan kan dengan Wuhan. Ya. Wuhan ini penyakit fisik, penyakit jiwa.
fisik ya. Wuhan ini nama kota. Ya, kasihan juga kota ini ya. Mungkin dulu yang menamainya tidak bermaksud seperti ini, tapi inilah menjadi saksi di muka bumi ini di mana Allah mempersaksikan ayat-ayatnya kepada kita. Ya, walaupun mungkin ini daerah yang Tuhan tidak diperkenankan. Negara ini terkenal dengan negara komunis yang sangat bertentangan dengan faham teologis, faham keagamaan. Tetapi kita memandang itu bumi Allah gitu. Ya, itu bumi Allah. Maka apapun yang terjadi senantiasa disikapi dengan pemaknaan Rabbani. Dimensi teologis itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terlepaskan. Salat kita tadi mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya, lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Kalau sudah hidup dimensinya apa? Ya, selama kita merasakan kehidupan itulah hidup. Ya, Wuhan, virus Wuhan, ya, virus apa? Corona, ya, dengan berbagai pemahaman, penampakan, bahkan cocokologi, ya, kita lihat di WA kan, cocokologi tentang Wuhan ini sampai di buku Iqra aja sudah ada, cina. Corona, apa? Ya, fijamana kadaba, cina. Corona itu muncul di zaman yang penuh dengan kedustaan. Itu cocokologi, ya, mencocok-cocokkan saja. Ya, yang jelas kata core kita tidak asing dengan kata corona. Ada kendaraan juga mereknya Corona juga. Ya, hanya ketika corona sudah masuk sepemahaman yang belakangan ini ramai, ini bagian dari apa? Dari ayat Allah. Kotanya Wuhan. Ini fisik. Nah, ada dimensi ruh yang harus kita khawatirkan juga, itu al-wahan. Ya, berbeda dikit ya, Wuhan dengan wahan. Ya, wahan. Di Quran juga ada kan ya, wahnan ala wahnin. Kondisi ibu kita yang mengandung itu dilabeli dengan sifat wahnan ala wahnin. Kelemahan. Ya, yang sangat. Ya, wahnan itu. Nah, al-wahan juga dalam hadis ada itu. Satu kondisi di akhir zaman akan dihinggapi oleh sebuah penyakit lah katakan, dan inilah penyakit nafs, penyakit ruhiyah yang tidak ada deteksinya. Kalau penyakit fisik mungkin orang bisa merasa kan, ya, pergi ke dokter karena merasakan fisiknya sakit, tapi penyakit batin tidak serta-merta mengantar orang pergi ke dokter. Bahkan boleh jadi orang bangga dengan penyakitnya gitu. Tidak terasa kalau penyakit ini. Kalau penyakit fisik terdeteksi, ada ukurannya, ada spesialisnya. Ya, tetapi penyakit rohani, ustadz sekalipun bukan pakarnya, hanya memberikan tataran-tataran teoritis yang mungkin bisa diambil hikmah. Ya, penyakit spiritual ini, penyakit rohani ini bisa menyentuh siapapun, seorang ahli agama sekalipun. Ya, maka ini yang harus diwaspadai. Fenomenanya kita sama-sama pernah dengar ini ya, fenomena akhir zaman di mana umat ini akan menjadi target gonjang-ganjing, ya, target permainan. Pada saat jumlah kita banyak, pada saat kuantitas kita melebihi, ya, melebihi sesuatu yang dibayangkan. Pergerakan umat Islam ini di dunia ini sangat luar biasa sekarang kan, secara kuantitas. Eropa itu mulai ketar-ketir dengan jumlah imigran Muslim, ya, tapi dengan tataran kuantitas saja mereka sudah mempersiapkan banyak hal, karena ada tataran nilai yang akan bentrok. Ya, sejak zaman jahiliyah kan begitu. Bukan hal yang sulit Abu Jahal itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Orang bahasa Arab kan. Abu Lahab, Abu Jahal itu pakarnya bahasa Arab. Ya, ngomongnya ngomong Arab. Tetapi sekedar melafalkan asyhadu alla ilaha illallah berat. Ya, bukan karena fisik itu, tapi ada tuntutan. Setelah ungkapan itu dilafalkan, itulah membuat mereka menolak. Al-Islam juga di beberapa belahan menjadi ancaman. Maka muncullah apa yang disebut dengan Islamofobia gitu ya. Kekhawatiran, ketakutan terhadap Islam by design atau juga alamiah. Ada yang desainnya seperti itu, didesain oleh beberapa kelompok, ada yang secara alami karena ketidakfahaman. Nah, tugas kita lah menyampaikan. Ya, tugas kita lah memberikan gambaran tentang Islam agar muncul seindah warna aslinya. Ya, seindah ini baru secara kuantitas itu.
Ya, nah, fenomena inilah yang entah kapan, apakah zaman di saat kita hidup sekarang ini, yang jelas fenomena ini sangat begitu terasa. Tapi ada penyakit juga yang diwaspadakan kepada kita. Sampai sahabat mengatakan, amin killatin nahnu. Di tengah kita dipermainkan oleh kelompok yang kadang-kadang minoritas kecil tapi bermain dengan begitu cantik. Minoritas yang tiran gitu ya. Kan ada mayoritas yang dominan, ada yang minoritas yang tiran. Dua-duanya buruk. Mayoritas yang tidak menghargai mayoritas tidak menghargai minoritas, atau minoritas yang tidak tahu diri. Dua-duanya jelek itu. Ya. Peradaban Islam menggambarkan sesuatu yang indah. Kita pernah jadi mayoritas, ya. Kita juga pernah jadi minoritas, tapi pemandangannya indah. Makkah Madinah itu luar biasa, ya. Sampai puncaknya masyarakat Madani yang kita usung itu memperlihatkan sebuah dominasi yang indah. Walaupun dimulai dari minoritas. Masyarakat Madinah kan masyarakat yang bineka kan, ya. Kebinekaan itu sudah kita rasakan itu. Tapi mengantar kepada keikaan. Orang kan sekarang rata-rata mengusungnya bineka, ya, kulturalisme, beragam itu indah. Tetapi ada hal yang dilupakan, ikanya juga yang harus dibangun. Membangun keberagaman tanpa membuat ika, mau ngapain? Ya, kita pernah mengalami itu. Masyarakat Madinah yang begitu indah dengan kekuatan yang memberikan spirit peradaban. Ya, kita punya sejarah yang begitu indah. Nah, di tataran inilah, ya, kita mengambil hikmah dan pelajaran di akhir-akhir zaman, kalaulah kita katakan itu, di masa-masa mungkin juga masa kita sekarang ini, saat kita menjadi mayoritas yang banyak tapi dipermainkan. Salah satu penyebabnya adalah penyakit yang harus kita muhasabahkan kepada diri kita. Benar, kita punya analisa kepada orang lain, karena perang peradaban itu pasti terjadi. Sejarah perang itu ada di setiap negara. Ya, bukan hanya harb dalam bahasa Arab perang. Semua negara ini punya sejarah peperangan. Amerika kalau nggak perang nggak akan maju seperti sekarang. Australia, negara-negara barat, apalagi negara-negara barat yang dikenal dengan sebutan kaum imperialis itu. Ya, kaum imperialis. Berbeda dengan Islam. Islam juga pernah mengalami masa-masa peperangan. Kata harb, kata ghazwah, zaman Rasulullah ada, dan peradaban berikutnya mengajarkan itu. Tapi hikmahnya lihat nilai yang diperlihatkannya. Ya, kebiadaban mana yang dipertonton oleh peradaban Islam atau peradaban di luar Islam? Ya. Kita didatangi, kita pernah mendatangi, kita pun didatangi bangsa ini. Penjajah-penjajah yang datang, kaum imperialis itu. Ya, nah, itu pandangan keluar, tapi pandangan ke dalam ini al-wahan. Ya, pandangan keluar terus kita kaji menjadi strategi dakwah. Ya, politik bernegara dan lain sebagainya. Keindahannya sudah kita lihat. Kalau kita lihat dalam peperangan masa-masa klasik gitu, orang imperialis itu ketika mereka masuk kepada satu negara, maka negara asalnya akan jadi makmur kan. Nederland itu nggak akan kayak begitu kalau tidak menyerap menghisap kekayaan Indonesia. Inggris itu nggak akan begitu kalau tidak menjadikan negara yang hari ini disebut dengan persemakmuran. Jadi menyedot kekayaan dipindahkan. Tapi lihat dalam peperangan sejarah Islam, ya, apakah mereka membangun Madinah ketika mereka menyebar ke wilayah-wilayah yang lain? Tidak. Madinah ya begitu, hingga hari ini nggak ada istana di Madinah kan? Ya, sebagai pusat peradaban Islam atau Mekah gitu. Jadi Islam datang ke suatu tempat memakmurkan di situ, tidak berpikir kembali menumpuk kekayaan di negara asalnya. Itu dari sisi Dari sisi peradaban yang bisa kita ambil hikmah. Tapi simpan itu di sisi eksternal, kharijian. Nah, dakhilian ini yang bagian kita. Kalau boleh jadi pada bab kharijian itu kita tidak punya peran di situ. Ya perannya kecil lah. Tetapi secara ke dalam ini harus diintrospeksikan. Nah, bahasa kenabian yang harus diintrospeksikan adalah al-wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kepada kematian. Nah, ini bahasanya sangat teologis. Ya, saking diperdalam, muncullah dalam keilmuan Islam ini ada ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf dengan satu sampel yang bisa kita lihat dari salah satu sampel saja, itu adalah kajian tarekat. Ini kan kajiannya nih, kajian ihsan kalau dalam bahasa hadis itu.
Ya, dalam Islam, dalam ibadah Islam kan nanti ada apa? Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu amalah. Ini bermula dari hadis arba'in itu ketika Jibril datang kan, bab akidah itu bab tauhid. Jadi ada ilmunya, ada ilmu kalam, ada ilmu tauhid. Ada ibadah yang real, arkanul Islam, jadi ilmu fikih. Fikih sholat, fikih zakat, fikih som, ibadah real kan, ada nisab, ada ukuran takbir, ada apa hal-hal yang fisik itu fikih. Ya, tapi ada yang dimensinya lebih dalam lagi yaitu spiritual ruh. Ya, maka muncullah ilmu tasawuf. Salah satu bentuknya adalah tarekat. Walaupun tarekat juga tidak mewakili secara utuh tasawuf. Tapi kalau hari ini kita mengenal ada kelompok-kelompok tarekat, ini bagian dari pemaknaan itu gitu. Ya, dari pemaknaan itu. Tarekat juga, tasawuf juga nanti macam-macam. Ada tasawuf modern ala Buya Hamka misalnya. Berbeda dengan tasawufnya Tijani misalnya, atau tasawufnya Naksabandi, kelompok-kelompok. Kenali ini kelompok-kelompok muslim yang kadang-kadang karena ketidakfahaman kita sering dibentrokan ini. Ya, pahami ini. Pahami kelompok-kelompok ini walaupun tentu ada sisi-sisi yang kemudian tidak bertemu. Ya, dari sisi fikih, dari sisi fisik misalnya. Akidah, syariat, hakikat gitu ya, makrifat gitu dan sebagainya. Ya, ini bagian-bagian. Nah, kelompok-kelompok ini juga yang oleh orang-orang Barat mereka tidak senang mendengar kata-kata tasawuf ini. Mereka menggunakannya mistisisme, mistik dalam Islam. Tetapi para Muslim, sarjana Muslim Barat menetralisir kata-kata itu. Mereka tidak juga menggunakan kata tasawuf, tapi menggunakan gerakan tazkiyah, gerakan pensucian. Ya, ini bagian keilmuan yang harus kita pahami. Kemudian melahirkan banyak kajian, banyak cabang-cabang ilmu, dan ini PR kita bersama di tengah kebangkitan umat pada saat kuantitas kita banyak. Jangan sampai kuantitas yang banyak ini dipermainkan. Kita didombakan dengan saudara-saudara kita hanya karena perbedaan-perbedaan yang sebetulnya ada pangkalnya gitu. Ya, ada kecuali tentu perbedaan-perbedaan yang memang secara argumentasi akidahnya memang berlawanan. Tentu ada fikihnya. Kita dikenalkan tentang fikhul ikhtilaf. Qardawi itu mengarang buku memperkenalkan dalamnya dengan fikhut tanawu, keberagaman. Ya, yang hari ini kemudian diusung oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu untuk menghantam umat Islam sendiri dengan keberagaman, multikulturalisme, kebinekaan. Seakan-akan kalau kita beda dengan orang lain tidak boleh, tapi mereka berbeda dengan kita boleh gitu. Di India ada undang-undang anti muslim sekarang ya. Ya. Dari mana sisi multikulturalisme yang harus mereka pertanggungjawabkan di dunia ini? Mereka tidak. Ya, hal-hal yang juga di mana Myanmar, di Uighur lebih-lebih lagi multikulturalisme tidak ditegakkan, padahal itu usungan mereka. Kalau kita lihat pada agama Islam, Madinah sudah memperlihatkan itu. Ya, nah ini kita ke dalam al-wahan yang kita jadikan pujian. Ini yang menjadi gambaran kita menyangka kemudian ini juga harus kita waspadai. Jadi wuhan fisik, wahan ruh ini. Ya, inilah yang kemudian harus kita ambil dengan kata-kata tazkiyah. Kita purifying, purifikasi, kita bersihkan kembali. Karena memang dari pangkalnya kita bersih kan? Ya, pangkal kita bersih. Seiring usia dan masa hidup durasi di dunia inilah yang membuat kita menjadi sekarang seperti ini. Masa-masa kecil kita kan tidak sekotor sekarang gitu. Ya, ada sahabat yang ketika kecil akrab gitu. Gedenya pas saya keluarga antara kakak dan adik begitu akrab. Saling membela ketika kecil. Ketika besar malah bertengkar. Tidak sedikit adik menjadi korban kakak. Ya, ini karena konflik-konflik keluarga itu. Ya, kita punya asal yang bersih. Tazkiyah kita manai dulu walaupun nanti ke urgensinya saya harus awali dulu biar mindsetnya sama gitu ya. Tazkiyah secara harfiah berarti tatahur, bersuci. Mensucikan diri itu berarti kan membersihkan. Kita tadi berwudu karena sebelumnya kita punya fase kotor. Ya, walaupun kotor nanti dibagi ada najis, ada hadas, di fikih nanti kajiannya. Ya, kalau najis bagaimana, kalau hadas seperti apa gitu. Itu ada kajian fikihnya. Tapi tatahur bersuci ini mengembalikan kepada kondisi semula. Ya, itu tazkiyah, proses.
Seperti yang terkandung dalam kata zakat, kita mengenal kata zakat itu artinya numu, kayak apa? Zakat itu membersihkan juga. Ya, penyucian, mensucikan harta kita. Kata tazkiyah juga bermakna ya secara tahur. Yang kedua adalah bermakna numu, tadi tumbuh. Jadi tidak sekadar bersih tapi menumbuhkan. Dari yang bersih itu tumbuhlah sesuatu yang baik-baik lagi. Ya, jadi dalam agama Islam tidak berhenti pada satu titik tapi berikutnya. Apa yang menjadi objek kita ini yang Allah anugerahkan kepada kita? Secara fisik kita punya badan seperti ini, kita bersihkanlah melalui ajaran-ajaran yang Islam juga mengajarkan. Bukan hanya pembersihan jiwa kan, pembersihan badan juga. Ya, Islam mengajarkan kepada kita membasuh muka gitu. Sampai Rasulullah mengatakan, kalaulah seseorang di depan rumahnya ada sungai, lalu dia mencuci tubuhnya 5 kali sehari, seperti apa kebersihannya kan gitu. Itu baru fisik. Islam ini mengajarkan sesuatu yang yang memberikan ajaran yang sangat indah. Fisik saja. Kita lihatlah wajah-wajah yang sering kena air wudhu gitu ya. Bandingkan dengan wajah dukun. Ya, dalam gambaran-gambar film-film saja imajinasi kita juga semuanya yang namanya dukun itu wajah seperti apa. Tidak ada dukun perlente gitu ya. Ya, kecuali ganti namanya jadi paranormal gitu misalnya. Ya, itu ada ada UMR-nya bahkan kalau itu. Ya. Tetapi secara sejarah gitu ya, dukun itu sesuatu yang secara fisik juga tidak bersih. Ya, tetapi orang yang senantiasa terkena air wudhu, ya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk membersihkan fisik kita. Nah, yang penting juga membersihkan ruh. Karena Allah menganugerahkan kepada kita fisik dan juga ruh. Fisik kita bersihkan. Kalau kamu ke masjid, pakailah minyak wangi gitu. Hudu zinatakum inda kulli masjid, fisik itu. Disunahkan memakai wangi-wangian, fisik juga kan? Ya. Bahkan Rasul mengatakan kalau kamu pergi ke pasar, lalu kamu membawa anak panah, maka tutuplah anak panah itu dengan genggamanmu biar tidak melukai, fisik juga. Ya, jadi yang fisik diarahkan oleh Islam. Tetapi bab yang masuk kategori tazkiyah ya, yang dipahamkan juga adalah pembersihan ruh spiritual kita, ruh kita. Banyaklah perbedaan maknanya nanti antara ruh, nafas, tetapi ruh dalam baca kacamata hadis sesuatu yang ditiupkan, yang Allah kirimkan kepada kita menjadi penggerak. Kalau ruhnya sudah dicabut, selesai. Jasadnya itu juga akan tidak bermakna. Tetapi kalau ruhnya ada, jasadnya rusak masih bisa. Tapi kalau ruhnya yang rusak lebih parah. Apalagi kalau ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ruh yang tidak banyak didefinisikan walaupun ada kitab Ar-Ruh ya, para ulama juga, tapi kategori Quran mengatakan ruh itu min amri Rabbi, hanya Allah yang tahu. Tetapi yang jelas kita merasakan keberadaan ruh itu. Sesuatu yang menggerakkan kita. Mungkin tidak terlihat tetapi tampak dari dampak yang yang diwujudkannya. Listrik ini enggak kelihatan, aliran listrik. Kayak gimana alirannya? Kita hanya bisa menyatakan listrik itu ada kalau ada lampu menyala, gitu ya. Kipas muter, hair dryer nyemprot, vacuum cleaner nyedot gitu ya. Kulkas dingin, heater panas. Itu kan dampaknya saja. Listriknya seperti apa enggak kelihatan. Ketiadaan arus ini maka membuat itu mati semua. Nggak ada nyala lampu, tidak ada putaran kipas, tidak ada panas heater, ya, tidak ada semprotan hair dryer, tidak ada sedotan vacuum cleaner, karena tidak ada dayanya. Ruh kira-kira gambar seperti itulah. Ya, sesuatu yang menggerakkan kita, yang dengan ruh itu kemudian kita menjadi bergerak. Dicabut ruhnya, selesai. Nah, tetapi keberadaan ruh itulah yang harus dipelihara. Nah, proses pemeliharaan inilah yang disebut dengan tazkiyah. Karena kita tadinya bersih, ada ayat-ayat untuk meyakinkan kita. Jadi tazkiyah pada kategori ini, angkatlah tazkiyah itu untuk fisik gitu misalnya, untuk jasad, ya, sucikan, ya, sampai kita pun diajarkan kan gerakan cuci tangan gitu misalnya. Ya, fisik itu. Islam sudah mengajarkan lebih dulu itu. Ya, jiwa apalagi, ruh
Ya, ada banyak kesamaan antara jiwa dengan ruh, walaupun secara kata ruh sudah bahasa Arab, jiwa itu lebih terjemahkan kepada nafs. Nah ini juga yang kita akan jadikan bahasan ini. Ruh itu sesuatu yang tertiup, tetapi potensi ruh itulah kemudian yang bisa belok. Ya, jadi ruhnya bersih, tapi ada tempat di mana potensi menyimpang dan potensi lurus itu ada ada wadahnya gitu. Ya. Tubuh ini dari ujung rambut sampai ujung kaki ini dipelihara sehat. Tetapi ada tempat-tempat di mana dia menjadi penerima sinyal penyakit. Virus corona itu kan tidak menyerang kaki kan? Ya, nyerangnya adalah bagian dalam aluran pernapasan kan, paru-paru, pneumonia. Jadi ada tempat-tempat di mana dia akan menangkap sinyal. Tetapi paru-parunya kan tidak harus dihilangkan gitu. Hanya disitulah tempat potensi keburukan itu akan ditangkap gitu. Di tempat lain mungkin ada jantung misalnya. Ya. Nah, pada posisi inilah saya ingin memberikan gambaran lebih mudah-mudahan bisa boleh dipahami, yaitu dengan napas. Napas ini adalah potensi yang kalau bahasa Qur'annya nanti fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Fujur dan takwa itu ada pada napas. Wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi ruhnya yang ditiupkan. Nah, potensi mendapatkan peluang peningkatan atau bahkan terjun payung jatuh ke landasannya itu di nafs. Maka tazkiyatun nafs, walaupun ada yang menamai tazkiyatur ruh. Ya. Kalau di Qur'annya tadi peluangnya itu ada di nafs. Ya, ada di nafas karena ruhnya sesuatu yang yang sudah Allah tiupkan dan membuat kita bergerak gitu. Ya. Yang membuat kita bergerak. Ketika kita tidur, yang hilang ruhnya atau napasnya? Ya, perdebatan juga ini. Karena kalau dibilang ruh, katanya kalau gitu meninggal. Tapi itu cocok karena hadisnya mengatakan amatana yang mematikan kita. Tapi orang yang tidur, menurut medis dia masih dalam keadaan hidup, dia masih bernafas, ya, dia masih melakukan aktivitas fisik, berarti ada ruhnya. Maka napasnya yang mungkin yang diangkat. Hilaf-hilaf yang seperti itu bisa kita tinggalkan untuk terlebih dahulu, tetapi yang kita bersihkan tazkiyatun nafs ini yang dasarnya. Ya, mengapa nafas ini harus kita bersihkan? Karena ketika Allah mengirim kita ke alam dunia ini, nafas ini bersih. Tidak ada punya keinginan untuk buruk. Bayi non muslim sekalipun gitu ya. Kullu mauludin, bahasa hadisnya begitu ya. Hadis Bukhari Muslim, hadis Ahmad dan Imam Malik juga. Kata-kata mauludin itu netral. Siapapun. Yuladu alal fitrah. Dilahirkan dengan potensi fitrah. Nah ini fitrah. Ya, ada bagiannya lagi fitrah yang kemudian menjadi bekal yang Allah hadirkan kepada kita. Potensi fitrah ini. Kesesuaian dengan fitrah. Potensi ini sama setiap maulud. Tidak ada calon maling sekalipun gak ketahuan ketika bayi. Wah ini mah calon maling. Kenapa? Ketika lahir misalnya cincin bidan hilang gitu misalnya. Ya begitu melahirkan bidan anaknya ngarawel cincin bidan gitu hilang misalnya. Wah ini calon maling gitu, enggak. Ya, semua bayi itu yuladu alal fitrah walaupun dengan tanda-tanda yang boleh jadi tidak tampak. Bahkan tidak sedikit nanti masa perkembangan berikutnya ada anak wah ima pisoleheun, katalar ikro oge gitu misalnya. Gedenya jadi amburadul malah. Ada banyak kan mantan-mantan santri-santri cilik itu. Ya mantan-mantan anak-anak soleh ketika kecil ibunya bangga anak ini soleh gitu, gedenya ya malah menjadi anak yang durhaka ya karena tidak berhasil memelihara nafs ini. Proses tazkiyahnya tidak jalan. Pada masa kecil potensi yang baik ya dan hal-hal fisik tidak menjadi ukuran ya tidak menjadi ukuran. Nah, tazkiyatun nafas ini yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya masuk ke tema kita hari ini, urgensi kita, mengapa kemudian tazkiyatun nafas ini kita lakukan. Saya batasi itu aja lah, karena hakikatnya dulu sudah, mungkin nanti panitia ada tema yang lain lagi. Saya batasi sesuai yang diamanahkan urgensi, ahamiyah, kepentingannya. Mengapa kita memelihara nafas ini? Karena ini tugas kenabian. Ya, kita memang bukan nabi, bukan rasul, tapi kita diberi tugas nubuwah. Wazifatun nubuwah. Ya, tugas kenabian besar ini. Kita bukan nabi, tetapi mengusung nilai-nilai kenabian
Ini luar biasa. Ya, jangan sampai ini dikembalikan semua untuk menetralisir satu keadaan gitu. Ya, ada majelis ulama. Ulama itu ideal. Ulama yang sekarang mungkin tidak sampai pada target yang ideal itu. Tetapi mengusung nilai-nilai keulamaan mesti ada yang melakukannya kan gitu. Walaupun tidak ada nilai idealitasnya. Jangan sampai orang mengatakan tidak ada yang berhak menafsirkan Quran kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Pernah kan fenomena ini muncul? Lalu apa artinya ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ilmu-ilmu itu untuk mengawal. Walaupun mungkin tidak ada orang yang ideal yang Qurani banget gitu. Ya, yang sangat mewakili nilai ajaran Tuhan mungkin tidak ada. Tapi nilai-nilai mengawal itu yang harus diajarkan. Nah, nabi juga kita tidak akan mengaku jadi nabi. Tetapi tugas kenabian menjadi sesuatu yang kita lakukan. Walaupun ada juga kelompok-kelompok yang mengaku nabi ya. Saya ngajar di UIN, di Sunan Gunung Jati Bandung, IAIN dulu. Sekarang UIN, saya dapat informasi kemarin ternyata di Garut ada nabi palsu ya, namanya Sen Komara. Ya, itu alumni UIN, Mbak, IAIN. Jadi hebat IAIN sudah melahirkan alumni jadi nabi. Anaknya sekarang masih kuliah di IAIN, di UIN ada. Ya, tapi jangan menyalahkan lembaga. Ini kan proses pendidikan ya. Proses. Tidak semua alumni pesantren jadi kiai, tapi jangan membunuh pesantren karena santrinya gagal jadi kiai gitu. Sebuah kampus universitas ada alumninya jadi koruptor, profesor bahkan, profesor nyabu kan ada. Ya, profesor korupsi ada, tapi kan tidak harus membunuh universitas. Itu Sen Komara itu alumni IAIN. Jurusannya perbandingan agama. Ya, saya di Fakultas Usuluddin ada jurusannya ke jurusan studi agama sekarang namanya, dulu perbandingan. Sekarang studi itu mempelajari agama Muqarrar dan Adian. Ya, perbandingan agama. Itu udah saat alumni jadi nabi. Dan itu bukan IAIN tidak mengajarkan itu nyeleneh aja gitu ya. Ya, jangan sampai kemarin kan di November kemarin juga ada di grup WA itu ada dosen UIN pidato di gereja ada ya. Ya. Bapak ingin lihat gini ya. Ada banyak orang yang membuli UIN gitu sebagai sebuah lembaga. Ini bukan utusan UIN, dosennya juga bukan dosen UIN dan dia tidak mengatasnamakan lembaga ketika dia melakukan aktivitasnya. Ya, bahkan dia melakukan aktivitas berikutnya kan membagi bunga itu kan tidak dia mengatakan ini mahasiswa saya, dia mengatakan ini santri saya bagian bunga gitu, bukan mahasiswa. Ya, jadi bukan pada kapasitas itu. Ada hal-hal yang memang kemudian tidak bisa digeneralisir gitu. Ada umat Islam yang tidak mewakili Islam kan tidak harus memburukan Islam. Indonesia itu mayoritas Muslim, di penjara pasti mayoritas Muslim juga kan. Tapi apakah itu mewakili ajaran Islam? Tidak. Kita pergi ke India pasti Hindu Buddha yang dominannya. Pergi ke Eropa ya Kristen gitu. Ya, penyimpangan itu akan senantiasa ada. Nah, kembali berarti tugas kenabian kita. Kalau kita tidak mengenai nabi. Sen Komara itu mengatakan namanya Sen itu surat Yasin itu turun ke dia katanya. Yasin itu singkatan dari Yasen sudah gitu. Sampai begitu. Ya entah apa yang merasukinya itu ya. Nah, agama tidak mengajarkan begitu. Ya. Tapi yang jelas dan yang lebih hebat lagi ada pengikutnya. Ada itu Sen Komara sudah ditangkap beberapa tahun yang lalu itu ditangkap tuduhannya biasa sangat mudah sakit jiwa. Ya kemarin ditangkap juga begitu lagi dengan ajalnya. Memang kayaknya nggak serius, memang ada gerakan-gerakan yang memang membackup hal-hal seperti ini. Dan Indonesia memang ngaku nabi sudah kan, ngaku malaikat juga udah ada kan. Ngaku jadi Tuhan ada Pak. Di Jawa Barat ini ada orang namanya Uloh ngaku jadi Tuhan. Dia mengganti tahlil la ilaha illa Uloh. Tidak ada Tuhan selain dirinya. Ada itu. Ya itulah Indonesia dengan dinamika yang sungguh sangat luar biasa ya. Makanya kita tetaplah jadi muslim dalam keadaan ini. Jangan mengutuk, jangan mencederai. Kita ini episode kita hidup di tengah bangsa yang seperti ini. Kita tidak hidup di negara yang memang serba seragam gitu. Maka kita harus eksis ini. Maka dasar mengeksiskan inilah tugas-tugas kenabian harus kita rasakan gitu. Ya, kita mengemban tugas kenabian. Apa tazkiyatul nafas tugas kenabian? Jelas. Ini jawaban doa Nabi Ibrahim. Ibrahim itu pernah berdoa untuk minta Rabbana wab'ats fihim. Ya, ketika Nabi Ibrahim di Al-Baqarah 129 meminta diutus Nabi dengan tugas-tugas di antara tazkiyatun nafas. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ini dijawab di 3 surat berikutnya. Di Al-Baqarah 151,
Allah memberikan tugas ini di Ali Imran dan yang paling terakhir di surat Al-Jumu'ah yang paling pendek. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. 3 tugas kenabian yang saya sebutkan tadi ini yang dimintakan Ibrahim. Tilawah, mengajarkan taklim, mengajarkan kepada engkau taklim. Di ayat berikutnya ada kata-kata hikmah, ya, yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab, dan yang tadi yuzakkihim dan mensucikan mereka. Jadi tugas Nabi 3 yang paling simpel, yaitu yatlu alaihim kitab Allah, membacakan kitab Allah. Tugas para Nabi itu membacakan. Enggak hanya dengar, pasti ada yang dengar, iya. Ya, ada Abu Jahal yang menolak, tetapi juga ada siapa? Sahabat-sahabat yang soleh, Khalid bin Walid gitu. Ya, ada sahabat-sahabat yang mendengar itu. Tugas Nabi hanya membacakan. Ya, ayat-ayat Allah ini tugas kenabian. Ya. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Surat Al-Jumu'ah mengatakan hikmah. Hikmah diterjemahkan para ulama sebagai hadis, membacakan Quran dan juga menyampaikan hikmah. Hikmah itu diterjemahkan dengan sunnah. Hadis tugas. Nah, tugas yang kita lakukan adalah tazkiyah wa yuzakkihim, mensucikan. Orang-orang Mekah gitu kan gitu nggak dulu, nggak seperti yang keadaan yang Rasulullah hadapi pada saat turun. Nabi Ibrahim pernah turun. Nabi-nabi sebelumnya kan pernah turun. Estafeta kenabian itu merangkai. Tapi kemudian ada pembusukan, ada keburukan yang muncul, maka nabi-nabi diutus untuk mensucikan itu. Di Mekah yang hari ini ada Ka'bah, dulu ada berhala 360 kan dalam peristiwa Futuh Makkah. Ya, dibawa oleh seorang Asim siapa namanya itu, orang Suria, orang yang membawanya, yang membawa patung ke Mekah untuk simbolisasi orang yang dia anggap ideal. Lambat laun patung-patung itu jadilah Tuhan. Muncullah Manat, Salas, Hubal yang disembah. Tugas kenabian kemudian diemban untuk mensucikan. Nabi-nabi itu dikembalikan untuk mensucikan. Nah, ini juga yang diterima oleh kita semuanya. Saya kutipkan ini singkat saja, ini tugas kenabian. Para nabi-nabi terdahulu diutus untuk membersihkan kekotoran-kekotoran yang terjadi. Ya, zaman Nabi Adam bersih turun kan, lalu kemudian ada persengketaan. Ya, kedua anaknya. Lalu turun nabi-nabi berikutnya, kemusyrikan, kemudian muncul ini nama Nabi Sulaiman. Ya. Kemusyrikan itu kemudian muncul hingga turunlah nabi-nabi berikutnya untuk menghapuskan. Ya, ada juga dengan sanksi azab yang diturunkan atas tindak kemusyrikannya itu. Ya, kaum Nabi Sulaiman, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, itu kan bukti-bukti di mana azab itu turun karena kedurhakaan yang sedang dibersihkan, tetapi ada mereka yang menolak. Maka turunlah azab kepada mereka. Selesai Nabi Musa, begitu lagi kan, jangankan Nabi Musa meninggal kan, Nabi Musa ke Bukit Tur Sina saja menerima wahyu. Umat yang ditinggalkan nyeleneh lagi kan, sampai kemudian Nabi Musa memarahi Nabi Harun. Padahal belum meninggal Nabi Musa, apalagi setelah meninggal. Hingga kemudian Allah mengajarkan kepada kita ajaran tazkiyah ini. Tauhid ini dikembalikan lagi. Maka semua nabi memiliki ajaran risalah yang sama, itu tauhid. Tetapi pembersihannya berlaku untuk penyimpangan yang terjadi pada masanya. Ya, sampai kemudian pada masa Nabi Muhammad SAW kembali bersih kan. Mekah kotor, gak bisa didakwai, tinggalkan ke Madinah. Tahun ke-8 masuklah peristiwa Futuh Makkah kan, diambil air lagi, bersih lagi. Ya, bersih. Hingga sekarang area tanah suci itu mudah-mudahan bersih selamanya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan salah saya dapat kiriman video itu di Madinah ya. Tapi kayak bilang hoax ya, kelihatannya juga real sih. Ada turis yang jalan-jalan di depan Masjid Nabawi. Dengan pakaian turis lah. Jangan-jangan ini ada era lagi nih, harus ditazkiyah lagi. Ya, Saudi sekarang kan sedang promosi wisatanya besar-besaran. Ada beberapa ajaran-ajaran yang kemudian kita khawatirkan secara akidah ya. Walaupun orang-orang barat mungkin senang karena Saudi dianggap negara terbuka.
Saya dengar dari teman-teman yang umroh sekarang di Jeddah itu relatif lebih terbuka dibandingkan dulu. Di Jeddah itu ya tempat terbuka lah karena dia bukan tanah suci, tetapi 10 tahun ke belakang itu tidak terlalu terbuka lah. Ya, sekarang dahsyat. Ya. Ya mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Bioskop mulai masuk, ya. Nauzubillah kalau itu sampai masuk ke tanah suci ya ke tanah suci. Nah, mungkin ini tugas risalah kenabian yang harus diangkat siapapun berkewajiban. Nah, ini sekali lagi yuzakkihim, mensucikan nafs kita, ya bukan nafs orang lain juga. Dengan dakwah ini yang kita lakukan adalah sebuah ajaran kenabian. Ya, karena Nabi diajarkan dengan fungsi yuzakkihi, mensucikan. Islam kan mensucikan, membersihkan kan? Membersihkan sesuatu yang kotor ajaran Islam ini. Ada orang-orang yang senang minuman keras, Islam datang, hurrimat alaikumul maitatu gitu ya. Al-khamru dan sebagainya diharamkan. Beberapa kemarin ada pemandangan yang sangat kita juga nyinyir melihatnya gitu ya. Ada pemandangan di Tomohon ya. Ya kita secara akidah Islam memang tidak biasa dengan itu. Ya artinya kita kemudian menganggap apa mungkin gitu. Tapi ya ada agama tertentu, ada masyarakat yang itu menganggap itu tidak masalah. Kita punya konsep halal dan thayyibah, mereka kan tidak. Termasuk isu corona juga kan, virus ini muncul dari santapan yang tidak terpelihara. Kita diajarkan dari sisi makanan saja, diatur. Islam ini mengatur sampai bab makan. Kita ini punya fikih dzabaih, fikih sembelihan, wa ta'am, fikih makanan. Agama lain nggak ada. Agama itu hanya keyakinan saja yang berbesar. Ajaran fikihnya nggak ada. Bank syariah, hingga hari ini nggak ada kan bank yang selain syariah. Yang atas sama agama, yang satu kan yang konvensional itu netral. Mengapa agama lain tidak membuat bank? Karena mereka tidak punya konsep perbankan versi agama mereka. Agama lain itu bertatar pada keyakinan. Kita jangankan urusan bank, urusan ke kamar mandi diatur ku agama, bayangkan. Masuk kamar mandi kaki kiri, mau tidur ada doanya, ada adabnya. Kita diatur, apalagi makanan. Halal tapi tidak thayyib, jangan gitu kan ya. Bukan hanya halal tapi thayyiban. Yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 158, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Allah menyuruh kepada nas, kepada manusia untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Maka isu halal tourism sekarang ya Islamic tourism itu laku di beberapa negara-negara non muslim bahkan. Karena ternyata konsep itu lebih menyelamatkan, konsep halal itu. Ya, konsep halal. Qur'annya mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia makanlah dari yang halal dan thayyib. Artinya halal dan thayyib itu sesuatu yang diterima semua orang. Ya, nah kita melihat kemarin ada binatang yang saya lihat ada anak tikus pakai capitan gitu dibelawakkan gitu ya. Ada ulat. Dalam Islam kita diajarkan mungkin tidak haram, tapi ada kategori binatang-binatang yang memang menjijikkan. Ya kalau tikus kecil saya lihat ketika kecil di Cimahi ini ada tukang beca ya, makan anak berit berem ya. Tapi kan itu pada tahapan ekonomi yang rendah ya. Nah sekarang yang disaksikan di belahan negara sana itu menjadi gaya hidup, itu di restoran. Ya, sampai di Tomohon itu ada kucing. Saya dapat cerita dari teman yang dari sana, itu memang binatang paling mahal kucing katanya. Ya, kucing. Ya kita melihat perspektifnya agama halal dan thayyibah. Mereka konsumsi ya kita hargai karena memang mereka tidak mengajarkan itu. Tapi secara kemanusiaan juga kucing itu binatang yang jinak gitu ya. Binatang yang lembut, dikonsumsi seperti itu menjadi hal yang menjijikan. Ini bab ilmu muhasabah kepada kita. Kan babnya juga kan ke dalam ini ya. Kalaupun ada fenomena lain kita tidak menjelekan tapi menggambarkan sebagai sebuah kekuatan pada diri kita gitu. Karena kita tazkiyatun nafas itu ada diri kita bukan di orang lain. Ya, jadi ada sekarang fenomena virus corona, kembalikan ini kepada apa yang mesti kita lakukan dengan sikap beragama ini. Itu jurus kita yang terakhir Pak. Karena kalau keluar boleh jadi kita dianggap macam-macam. Karena banyak orang yang tidak setuju dengan sesuatu hal karena berbasis agama itu aja. Minuman keras itu semua orang sepakat tidak baik. Keras kok minumannya. Ya, polisi juga nyebatnya pekat, penyakit masyarakat begitu teh. Prostitusi. Tapi ketika dijuduli untuk memberantasnya dengan bahasa agama mereka nggak mau. Ya, mereka tidak mau.
Karena agama itu dianggap sensitif, dianggap ego dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa melepaskan itu. Karena mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tidak ingin nilai-nilai kemanfaatan itu hanya di dunia saja. Kita punya versi yang di akhirat. Bukan hanya sehat di dunia, tapi di akhirat juga kita eksis gitu. Makanya agama menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, yang kedua, urgensi dari tazkiyatun nafs itu mengembalikan fungsi kemanusiaan. Kita dimanusiakan oleh Allah. Kalau kita sudah jadi binatang, turun derajat kan. Jangankan berubah fisik, nama diembeli binatang aja turun kan. Kita disebut kucing garong. Ya, kadal buntung. Nah, buaya darat, lintah darat, itu baru labeling. Ya. Ya. Apapun namanya loh. Ya. Kalau kita disebut pakai nama binatang turun derajat kan. Dasar monyet gitu misalnya. Kita turun derajat kita. Tapi kalau monyet seperti manusia dihargaan. Ya kan? Topeng monyet itu di parapatan lampu merah ada monyet naik memotoran gitu. Di alungan duit gitu ya. Ya. Kalau monyet kayak manusia naik derajat. Tapi kalau manusia juga monyet turun derajat. Nah, kita dikembalikan pada posisi kemanusiaan kita. Tazkiyatun nafs memanusiakan kita. Ya, kita menjadi manusia yang benar dengan benar. Inilah bibit yang sedang kita pelihara. Dan bibitnya juga kita bagus. Tauhid. Ya, kita sudah kontrak dengan Allah. Ya, Al-Araf 172. Kita sudah kontrak dengan Allah. Ingat nggak apa dulu kita kontrak dengan Allah? Sebelum kita lahir ke dunia. Allah menyatakan sok diturunkan ke dunia. Tapi nih syaratnya. Alastu birabbikum gitu ya. Ini bibit tauhid. Bukankah aku Tuhanmu? Apa kita katakan? Bala syahidna. Coba kalau kita katakan tidak pas gitu misalnya. Ya, tidak mengatakan Tuhan. Nggak akan turun kayaknya. Kita sudah turun berarti kita sudah mengatakan iya. Bala syahidna. Engkau adalah Tuhan kami. Maka bibit ini yang sedang kita pelihara menjadi makna ubudiyah. Dengan proses namanya ibadah. Ya, menghambakan, bukan menuhankan. Kita menghambakan diri kita. Ubudiyah. Kita menganggap diri kita sebagai hamba. Ya. Fitrah yang kedua. Selain bibit tauhid kita pun dibekali dengan fitrah. Tadi kita bahas. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Jadi bibitnya ada, Allah memercikan fitrah gitu. Jadilah fitrah kita ini jadi manusia punya rasa empati, peduli, care gitu ya. Ini fitrah manusia, enggak tega kita lihat pembantaian dan dilakukan bukan hanya kepada umat Islam, kepada non muslim sekalipun. Ya, Rasul mengatakan man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti zimmi itu non muslim yang ada dalam wilayah perlindungan, itu menyakitiku kata Rasul. Ya, ini fitrah, agama fitrah. Ya, yang diajarkan kepada kita. Jadi bibitnya kita bagus dengan ajaran tauhid. Lalu kita lahir pun dipercikan fitrah. Ya, fitrah inilah kemudian yang harus kita kembalikan. Minimal setahun sekali disebut Idul Fitri. Tuh. Ya, kita kembali kepada kalau kita nggak ada Idul Fitri nggak pernah kenal tuh posisi yang paling baik gitu kan. Karena Idul Fitri mah ngadadak soleh bager sadayana kan semua rumah dibuka gitu, open house. Ya, jelema teh yang kadatangan gitu, yang jauh dikejar, mudik. Ya, ini kan nuansa fitrah. Nuansa bersih, nuansa yang ideal. Maka urgensi tazkiyatun nafs adalah urgensi memanusiakan kita. Karena kita memang akan jadi kondisi yang manusia. Terlalu bahaslah. Terakhir, menuju kemenangan. Dunia ini adalah area pertandingan. Area peperangan. Kita harus tampil sebagai pemenang. Ada musuh yang abadi yaitu setan. Nah ini yang harus kita waspadai. Maka nanti ada fikihnya. Ada fikih fitrah gitu ya. Ada fikih nafs. Fikih tazkiyatun nafs ini. Ada fikih juga mengenali musuh-musuhnya. Mengenali setan. Nah, fikhus sayatin. Harus kenal soal setan itu. Ya, karena setan itu mengganggu kepada kita bukan hanya yang gak kenal. Yang kenal pun digoda kan. Apakah Adam tidak kenal dengan iblis? Di surga. Kenal. Hidup pada satu lingkungan yang sama. Tapi Adam terpesona oleh buayan bujuk rayunya. Ya, hingga kemudian jatuh. Nu kenal wae digoda komun untuk kenal. Maka kenalilah setan gitu.
Ya, kenalilah setan dalam segala bentuknya, setanologi. Ya, kita mah suka berpindah, bukan setanologi, jurigologi. Ilmu perjurigan mah tahu. Kepada juri kita kenal, tetapi kepada setan tidak. Kunaon teu tahajud sieun dicai aya nu disada cenah gitu. Jurig dengan berbagai variannya. Indonesia itu negara yang varietas jurignya banyak. Genderuwo, kuntilanak, pocong, naon deui wewe gombel. Ya, jurig jarian, jurig persib. Ya, segala jurig ada. Ya. Kolor hijau bagaimana? Banyak sekali. Ini jurigologi yang dikatakan tadi. Ilmu perjurigan, tapi ke setan tidak kenal. Ya, kepada setan tidak kenal, tapi kepada jurig kita lebih kenal, bahkan disimbolkan. Kebayang bu kuntilanak kayak gimana? Terbayang ya, karena simbolisasinya ada, bahkan dikerenkan gitu ya. Suster ngesot, ya, kamar 13, ada setan di sekolah. Hal-hal yang harus rasional saja disisipi dengan jurig di orang. Ya, tempat-tempat seperti itu. Ya, disisipi dengan sesuatu yang tidak layak, maka muncullah. Saya pernah hidup dulu di masjid 8 tahun. Istilah setan itu sama, kita kenal setan bahasa Arab dah ya. Tapi yang namanya jurig itu hanya satu bahasa orang Arab, ifrit, segitu ya. Ifrit itu jurig. Nah di kita ifrit itu banyak kan bentuknya tadi, dari kuntilanak sampai genderuwo, wewe gombel, pocong, wah macam-macam. Bahkan takut sebelum kita melihat. Nah ini produk budaya ini sebetulnya, produk budaya. Nah yang jelas kita harus kembali menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan karena kita punya bibit yang baik. Ya, maka mengenali setan, nah ini, ya ada babnya itu. Sampai Nabi kan menamai beberapa nama setan ya. Di wudhu ada setan yang menguntit namanya walahan ya. Ya, setan yang mengisikan kita untuk berlebih-lebih dalam air. Ada beberapa nama-nama setanologi itu. Ya, bukan jurigologi, setanologi. Mengenali musuh itu bagus. Setan dikatakan Allah aduwwum mubin. Mengenali musuh harus. Strategi mengalahkan pertandingan itu harus mengenali bagaimana gaya musuh menyerang kita. Itu para pelatih sepak bola itu bukan hanya membina anak didiknya, tapi juga mengenali bagaimana strategi musuh yang akan dihadapi. Ya, kalau strateginya begini, lawan dengan jurus ini gitu. Kira-kira begitulah imajinasinya, ya. Mengenali setan juga menjadi penting. Mengetahui gelapnya malam itu baik agar kita tahu terangnya siang. Ya, terang siang. Karena kita harus menang. Kemenangan sangat ditentukan oleh strategi yang kita lakukan dan juga objek musuh yang kita hadapi. Qad aflaha man tazakka. Ada man zakkaha. Beruntunglah, menanglah orang-orang yang bertazkiyah. Ini urgensi, ya. Urgensi, maka mengenali potensi inilah yang tadi saya katakan nafs fa'alhamaha pujuroha wa taqwaha. Jadi nafs inilah yang menjadi area Allah tiupkan kepada kita, menjadi pengantar kepada kebaikan atau kita tersungkur dalam keburukan. Ya, nafs ini. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi ada yang mengantarkan kepada keburukan, maka ini disebut nafsu amarah. Ya, tapi juga ada yang mengantarkan rahima rabbu, ada yang dirahmati Allah. Nah, tinggal kita melihat ruhnya kita ada. Potensi nafas inilah yang harus kita waspadai, mana pengaruh terbesarnya. Ya, bahasa lainnya nyebutkan dengan qalb, ya, kulub. Sampai ulama membuat buku Kutul Kulub, konsumsi hati. Ya, Darut Tauhid mengusung tema manajemen kolbu. Ini juga sebetulnya. Ya, bagaimana mengendalikan nafas ini menjadi sesuatu yang baik. Sebab kalau nafasnya buruk, kita akan menjadi makhluk-makhluk yang buruk. Padahal dialah dalam keburukannya atau dalam kebaikannya, nafas ini yang akan merasakan kematiannya. Fisik kita akan hancur. Ya, fisik kita akan tidak ada lagi tampaknya, walaupun keilmuan kita juga bisa mengukur itu. Ada jenazah yang diangkat lagi dari kuburnya, diketahui, oh ini penyebab kematiannya, itu kehebatan manusia gitu. Karena Allah nanti mengirimkan 3 potensi kita, yaitu 1 fitrah, ya keimanan dalam kurungnya. Yang kedua adalah akal, rasionalitas. Yang ketiga adalah nafs di antara keduanya ini.
Iman ini yang akan mengantarkan. Akal ini yang rasionalitas kita yang mengantarkan kita menjadi hidup menjadi nyaman. Otaklah yang mengatur kan. Ya biar tampak muncullah ini produk otak. Biar ngomong tegogorowokan ada handphone, ada loudspeaker gitu. Itu hasil otak. Transportasi biar tidak terasa jauh ada alat transportasi cepat gitu. Itu produk otak semuanya. Tapi semuanya fisik tidak benar kalau ya napasnya rusak dan juga imannya. Maka tazkiyatun nafas menjadi sebuah nilai yang sungguh sangat berharga untuk kemudian kita pelihara dan proses pemeliharaan itulah yang dinamakan dengan tazkiyah. Ya, tazkiyatun nafas. Konsep inilah yang mengantar kepada kita menjadi makhluk yang kembali kepada Allah dengan keadaan sebaik-baiknya. Ya, bahasa agamanya kita menemukan ini saya kutipkan saja. Bashar, insan, nas. Ini manusia, semuanya diterjemahkan manusia. Ada surat Al-Insan bahkan. Saya dapat ilmu baru bahkan. Al-Insa itu kita sering menerjemahkan itu adalah insan itu nasia lupa kan. Insan itu artinya lupa. Nasia. Al-Insan mahalul khoto wan poho ya. Wan nisyan, nisyan itu lupa. Ya, nisyan tapi arti uns juga, arti ins juga artinya adalah zohir. Makanya katanya dia disandingkan dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin itu maknanya tersembunyi, manusia itu maknanya tampak, jadi lahir. Ya, jadi arti kata insa ada juga tampak. Jin itu adalah tidak tampak. Janin tidak tampak kan? Ya, walaupun ada USG sekarang. Tapi itu teknologi alat bantu. Majnun atau majnun? Orang gila itu akalnya bukan hilang, ada. Tapi tersembunyi akalnya. Janin, majnun. Ya. Nah lawannya adalah ins. Kita adalah makhluk lahir. Kita adalah makhluk fisik. Maka kita punya fitrah senang kepada yang fisik. Ya, kita senang kepada hal-hal yang tampak. Dan kita pun harus memperlihatkan yang tampak. Itulah muncullah ada syariat. Maka tidak ada, nggak usah sholat, yang penting mah hati baik. Tidak mungkin itu. Ma'rifat tanpa syariat itu tidak ada. Syariat itu adalah ajaran fisik, ajaran yang tampak dan itulah fikih. Semuanya diajarkan kepada kita untuk dipelihara baik secara fisik apalagi secara batin karena itu yang akan kembali kepada Allah. Allah akan manggil kita bukan kepada nama ya Agus gitu enggak. Ya jasad tidak. Tapi yang Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, nanti nafs itu ada variasi macam-macamnya. Nah, yang dipanggil adalah nafs mutmainnah. Ya, jiwa-jiwa yang tenang. Semua nafas merasakan maut, tetapi yang akan masuk dalam kebahagiaan adalah nafsul mutmainnah. Maka berbahagialah kita semuanya yang senantiasa berupaya untuk memelihara nafas kita ini menjadi baik karena itulah tuntunan kita dan dari sinilah kita akan diantar oleh Allah untuk melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Orang yang soleh, orang yang jiwanya baik maka akan berada pada upaya fisiknya pun akan dipelihara. Orang yang sering sholat nggak mungkin badannya bau gitu ya. Dia akan memelihara tubuhnya. Islam mengajarkan kepada kita hal-hal yang fisik sebagai sebuah dampak. Tetapi hal yang fisik pun di beberapa ajaran agama kita diajarkan. Itu saja sebagai bahasan yang terulang lah. Ini bukan bahasan yang aneh ya. Ini saya tidak sekedar menceramahi. Ini sedang bermudzakarah saja. Ngadras bebarengan gitu ya. Tentu yang terbaik bukan yang bicara, bukan yang mendengar. Tetapi yang mengamalkan. Mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu, penguat keyakinan, pendorong amal. Itu yang paling penting Pak. Ya, pendorong amal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Itu saja sebelum ditutup. Saya ada waktu ya pukul 6 ini. Oh sudah lewat 5. Saya jadi kelepasan bicaranya ini. Tapi silakan karena tadi moderator sudah ada janji untuk ada yang di-share-kan. Mau pertanyaan ataupun share pemahaman yang lain. Silakanlah. Majelis ini majelis ilmu, ilmu bisa lahir dari siapapun. Mangga. Silakan. Untuk membersihkan jiwa itu adalah taubat. Di buku-buku atau kajian-kajian tasawuf demikian. Bagi mereka yang sedang hijrah atau ingin kembali kepada Allah,
tentu menjadi sebuah kebahagiaan, kegembiraan, terutama ada ayat di dalam surat Al-Furqan ayat 70 ketika berbicara di ayat sebelumnya tentang dosa berbuat musyrik, berbuat zina atau membunuh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Pertanyaan saya, apa makna Allah akan menggantikan kejahatan dengan kebaikan? Apakah katakanlah dosa yang puluhan tahun, belasan tahun itu, ketika Allah melihat dengan kesungguhan orang ini taubatan nasuha, apakah dengan sendirinya dosa yang masa lalu yang kelam itu berubah menjadi amal soleh dengan rahmat Allah karena melihat kesungguhan taubat seseorang? Ataukah apa makna yubadilullahu sayyi'atihim hasanat? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pertanyaannya kita sudah bisa gambaran banyak hikmah ya. Taubat benar menjadi tahapan. Bahkan kalau tasawuf itu nanti ada makom, ada ahwal. Ya, makom itu satu grade menuju tangga menuju puncak ruhani. Ada yang diusahakan, namanya makom. Ada yang given, diberikan Tuhan, itu namanya ahwal. Ya, namanya ahwal. Kalau taubat termasuk makom kan diusahakan dari kita. Tapi kalau ridho itu diberikan oleh Allah. Ya, given, itu namanya dalam tasawuf namanya ahwal. Hal yang diberikan. Taubat itu menjadi tangga anak tangga yang pertama menuju puncak ruhiyah. Saya sepakat tadi. Itulah mungkin hikmahnya mengapa kemudian Allah menjadikan taubat ini sebagai sarana awal. Sebab dengan perasaan kembali kepada Allah, taba itu kan artinya audah. Ya, kembali kepada Allah berarti dari kesalahan yang dia lakukan dia punya kesadaran untuk balik arah. Ya, mau kepada larang tapi naiknya ke Cileunyi gitu misalnya. Sudah salah, dia kembali kepada Allah, inilah kemudian disebut dengan taba. Mungkin dia lebih lambat. Tetapi di tengah perlambatan itulah dibandingkan yang tadi langsung kepada larang misalnya, ya, tetapi Allah menggantikan banyak hal dari upaya kemauannya kembali pada Allah. Saya memanai kata-kata yubadil ini sebagai sebuah penghargaan Allah Subhanahu wa taala, di mana dari i'tikadnya saja Allah akan memberikan banyak kemudahan, sesuatu yang buruk itu dia dapatkan. Bahkan boleh jadi sesuatu yang baik itu tidak didapatkan sekaligus. Ada orang-orang yang berusaha baik tapi kemudian kebaikannya dia dapatkan oleh anak-anaknya bahkan. Dianya tidak merasakan. Tapi itu makna bagian dari yubadilullah, Allah menggantikan ya kebaikan keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan yang ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep taubat dengan makna yang benar, dengan tentu taubat kualitas puncak itu taubatan nasuha, taubat yang bersih, yakin akan mengundang apa yang Allah janjikan dengan kata yubadil itu aku menggantikan, walaupun dengan cara-cara yang Allah punya jalannya. Tidak sedikit orang-orang yang saya dapat cerita Ustaz siapa ya, saya lupa, di Jakarta itu ada seorang ibu yang senantiasa mendoakan anaknya untuk sholat, tapi anaknya nggak pernah dengar. Ya. Si ibu ini pernah punya background masa lalu yang buruk, tapi kemudian dia keburukannya tidak mau dialami. Maka kemanapun dia memesankan kepada anaknya, sampai waktu sholat kepada anaknya dia ingatkan. Ya, dia ingatkan kepada untuk sholat. Anak tidak pernah bergeming dengan perintah sholat. Sholat itu sampai Allah memberikan cara lain untuk dia kembali dengan doa ibunya itu berkesesuaian. Ada kisah cerita bom yang meledak di Jakarta. Itu tepat pada saat dia meninggalkan kursinya. Si sang anak ini seorang direktur, setiap kali ibunya mengatakan, nak sholat, dia nggak pernah, si ibu gitu ya, biasalah anak-anak sekarang gitu. Sampai satu kesempatan dia duduk di sebuah kursi, lalu karena kepentingan ke toilet dia pergi ke toilet. Pada saat di toilet kursi itu ternyata ada bom meledak di situ, di kafe itu. Di kamar mandi baru dia sadar bahwa ternyata jalan dia ke kamar mandi itu ada cara menyelamatkan Allah pada dirinya. Dari situ dia mempunyai kesadaran, inilah doa orang tua saya. Ada titik-titik yang mungkin ibunya nggak tahu.
Ibunya tidak pernah merencanakan itu, tapi Allah punya rencana. Allah punya cara di mana kebaikan itu akan lahir. Kita mendengar banyak orang-orang tua yang mungkin dalam upaya sampai dia meninggal tidak berhasil. Tapi anak-anaknya bahkan mungkin cucunya nanti yang soleh. Ya, kita sedang berupaya untuk melakukan kebaikan, tetapi cara Allah melahirkan kebaikan itu dalam konteks yubadil tadi kita yakinilah sebagai sebuah kebenaran mutlak, caranya kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat kembali kepada Allah dengan makna audah tadi ya adalah jalan jalan penyelamat, dan inilah yang menjadi gerbang. Saya sepakat dengan ungkapan tadi bahwa tazkiyah diawali dengan taubat. Karena tidak mungkin orang bersuci sementara najisnya masih ada gitu ya. Ya, karena boleh saja kekotoran itu dihilangkan dengan sesuatu yang najis. Ada kotoran ayam di atas lantai, bisa disiram oleh air bersih, bisa disiram juga oleh air urin gitu misalnya, air najis. Bersih juga kan, hilang kotorannya. Ya. Maka itulah si irisan antara mistik dengan tauhid. Antara ruqyah dengan dukun gitu ya. Ya, orang kesurupan bisa diselesaikan dengan mistik kan? Bisa diselesaikan juga dengan ruqyah, hilang. Didoakan setan hilang, datang dukun setan hilang juga. Tapi apakah yang menggantikan setan itu kemudian? Ketika kotoran ayam hilang di atas lantai, dihilangkannya oleh najis, maka tersisa najis yang baru. Tetapi ketika dihilangkan dengan kalimat tauhid, maka hilang kotoran yang tegak adalah tauhid. Taubat juga kira-kira begitulah. Ya, apa yang sedang kita kembalikan kepada Allah, sesuatu yang kita yakini bahwa Allah akan memberikan pergantian yang terbaik. Walaupun mungkin di dunia ini kita tidak dapatkan, maka di akhirat kita akan mendapatkan. Inilah keyakinan mutlak bagi seorang taibin, ya, al-mutatahhirin, orang-orang yang bertobat, di mana kecaman manusia, tuduhan orang tidak lagi menjadi gambar yang mewarnai hidupnya. Karena dia berniat kembali kepada Allah, maka kemudian konteks yubadil, pergantian, mungkin dia belum dapatkan sepenuhnya, tetapi dia sudah merasakannya, di mana dia sudah tidak nyaman lagi di maksiat, tetapi dia sedang menikmati indahnya ibadah gitu ya. Orang-orang mungkin masih bertato tapi di masjid gitu, dia sedang merasakan keindahan dibandingkan saat kondisi yang sama berada pada jalan yang di sebelah sana. Kita sangat menghargai kepada para orang-orang taibun ini, orang-orang taubat ini, apalagi kita yang menjadi wasilahnya untuk kita semua. Yakin Allah akan memberikan tabdil, pergantian dengan cara, dengan hikmah, dan juga dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertaubat ya. Yang juga menjadi orang-orang yang dikembalikan pada posisi al-tazkiyatun nafs. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kaitan dengan tazkiyatun nafsi. Ini ada nafs. Sedangkan di dalam Al-Quran ada kata uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Terus ada lagi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kami tanyakan ini hal karena tadi berkaitan dengan diri manusia itu ada yang namanya akal, sehingga ada yang mempengaruhi kepada diri kita itu adalah setan, hawa nafsu. Nah ini untuk sehingga tadi yang namanya wahan itu hubud dunya wa karahiyatul maut, mengejar dunia dan tidak takut kepada mati, bahwa hidup merasakan selamanya. Tapi fenomena terutama yang kami rasakan, terutama untuk mengistiqomahkan hal-hal yang seperti tazkiyatun nafs itu, karena selalu ada di dalam diri itu yang mana memang setan itu selalu menggoda pada kita. Nah ini untuk keistiqomahan menuju kepada tazkiyatun nafs itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, napas dengan segala variasinya tadi. Saya ungkapkan napas itu adalah potensi dalam ruh yang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Jadi pintunya di napas ini. Ya, pintunya di napas ini yang kemudian di Al-Quran mengungkapkan surat Yusuf ini ada innan nafsa la ammaratun bisu.
Nafs ini punya potensi memerintahkan kepada keburukan. Ini yang disebutkan dengan nafsu amarah. Padahal kata-kata nafs amarah itu tidak negatif, su-nya yang buruk. Jadi nafsu amarah itu nafsu yang memerintahkan gitu. Kalau kepada kebaikan ya jadi apa? Jadi baik. Nah, potensi ini yang di Quran sebutkan tadi, fujur wa taqwaha. Bisa dosa dan bisa takwa. Lawannya takwa apa? Dosa ya. Ya, fujur. Ya, fujur itu lawan. Jadi potensinya ada di sini. Ada di mana kita akan menguatkan, itulah pergulatan yang sedang kita lakukan. Nah, salah satu penyakit negatif di mana orang sudah terpapar sekarang itu ya. Terpapar dengan keburukan, inilah salah satu namanya adalah wahan. Ya, adalah wahan dengan definisi hubbud dunya, bukan mengejar tetapi cinta. Kalau mengejar semua orang, ya, tapi cinta itu kadang-kadang pada cinta yang tidak terbatas orang menafikan sesuatu yang seharusnya dia cintai. Nah, nafas dengan segala kemungkinan itulah yang sedang kita pelihara ini, kuat-kuat gitu. Mana yang akan menambahkan posisi kayak ini? Apakah gelas ini akan diisi oleh air putih atau diisi dengan arak? Ya, gelas inilah nafas. Mana yang akan kita lakukan untuk pengisiannya? Nah, proses mengisi inilah yang tadi dibutuhkan proses istiqomah. Karena kita punya karakter manusia itu bercepat-cepat atau juga mungkin berlambat. Maka keistiqomahan adalah triknya. Dari katanya istaqomah ya. Memohon tegak, meminta tegak. Banyak teorinya lah, hanya setidaknya istiqomah bisa dibangun saya pikir dengan beberapa cara. Yang pertama ilmu. Orang akan istiqomah kalau dia tahu manfaatnya, tahu faidah. Tahu urgensi, maka dia akan melakukan itu. Mengapa orang bisa berpagi-pagi bergelap-gelap pergi ke masjid? Karena ada ilmu. Tahu kan? Kalau tidak ada ilmunya, dibangunkan kumuadzin as-salatu khairum minan naum. Yang terdengar teu salat ge teu naon-naon gitu. Ya. Ini yang sedang kita lakukan. Karena kata ilmu ada satu langkah. Kaki kita satu langkah ke depan menyebut pahala, satu langkah berikutnya menghapus dosa. Belum masuk ke masjid, ada ilmu ini. Maka keistiqomahan akan dibangun yang pertama dengan ilmu. Yang kedua, istiqomah itu mesti bisa kokoh, orang bisa tetap kalau ada berikutnya. Apa itu sabar? Sabar itu menahan nafsu. Ya ini menahan kan. Nafsu itu bukan dibunuh, ditahan. Karena secara nafsu makan enaknya berselimut gitu. Secara nafsu enaknya ya apa yang diinginkan nafsu. Walaupun dalam bentuk yang fisik mungkin akan sedikit ya tipis lah, perbedaannya tipis. Nikah dengan zina itu apa bedanya? Secara praktis kan sama kan? Objeknya itu, perangkatnya juga itu. Tetapi ilmu yang kita ketahui, lalu kemudian kesabaran menahan nafsu itu yang mewarnai kita akan memandang mana yang lebih berfaedah gitu. Antara cinta satu malam gitu ya, atau cinta sepanjang zaman gitu. Ini akan membedakan, maka orang akan istiqomah dengan kekeh dengan ini. Beberapa waktu saya termasuk mencari bahan ini kemarin tentang nafsu ini juga ada bahasan tentang cinta terhadap lawan jenis. Pengingkaran terhadap fitrah ini akan membuat kemungkaran. LGBT itu kemarin Richard yang di orang Depok yang di Inggris itu. Ini kan kajiannya juga tentang nafsu ini. Agama kita mengarahkan pada nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan. Secara nafsu itulah yang terjadi. LGBT suka pada sesama jenis ini menjadi hal yang berbahaya. Karena tidak ada faedahnya. Jangan secara agama, secara sosial. Ya, secara sosial. Kalau bahasa Ustaz siapa itu, mana ada pasangan LGBT yang bisa sakinah mawaddah warohmah nepi ka kolot gitu. Dia hanya akan mengeksploitasi nafsu biologisnya pada saat usia muda. Setelah itu, dalam Islam kita dianjarkan nikah dengan ada nafsu giroh pada syahwat, tetapi ada ukuran yang terbatas nanti di situ. Betul ada keindahan fisikal biologis, tapi secara itu ada amanah kan. Ada anak yang akan menjadi tanggungan kita. Ada kewajiban si anak memelihara orang tua. Ada kewajiban menantu pada mertua gitu. Besan kepada besan. Ajaran ini. Tapi kalau nikah
tidak menjadi risalah, tidak menjadi hanya nafsu yang beredar. Di Jepang tingkat pernikahan melemah karena memandang nikah itu hanya eksploitasi biologis. Di China itu katanya kalau orang nikah itu sudah ada komitmen jangan punya anak. Untuk pembatasan. Ya, untuk pembatasan. Maka banyak kemudian orang-orang tua yang terlantar karena tidak dipelihara oleh anaknya. Ya, Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan aspek sisi nafsu dari fisik kita, dari syahwat kita, bahkan kata-kata syahwat juga tidak negatif sebetulnya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Ya, ada 7 itu ke belakang objek-objek syahwat, pasangan, sebut pasangan aja dulu. Pasangan, harta, ya, tahta, apalagi senjata, anggota, itu semuanya objek-objek syahwat. Tetapi kalau yang mengarahkannya nafsu yang baik, maka akan dia baik. Kayak, kalau kayak Utsman bin Affan kan hebat. Kayak Abdurrahman bin Auf, hebat. Tetapi kalau kayaknya kayak Fir'aun, kayak Korun, jadi buruk gitu. Ya, maka istiqomah harus diselangi yang kedua tadi dengan sabar. Itulah yang menahan diri. Yang terakhir istiqomah itu dicapai dengan berjamaah. Istiqomah itu dicapai dengan berjamaah. Kalau sendirian kadang-kadang tidak ada jenuhnya. Tapi kalau berjamaah, orang macam-macam dari rumah ke masjid itu, kapaksa mungkin gitu ya. Tapi setelah ke masjid, nuansa berjamaah minimal awal-awal malu sama tetangga gitu, nggak apa-apa. Ya, pada tahapan perbaikan. Tapi kalau berjamaah ada spirit baru. Ada orang sholat qiyamul lail yang di sebelahnya nangis gitu, kan kebawa tuh emosinya. Nggak usah disalahkan itu. Sebuah tahapan orang berada pada barisan orang-orang yang soleh kok. Di majlis nunutan, teu naon. Ya, ngantuk pada tempat yang baik, ya, daripada cenghar di tempat maksiat. Mending nunutan di tempat pengajian. Ya, berjamaah, jadi berjamaah itu adalah cara trik untuk mengistiqomahkan. Maka selingi keilmuan kita kan secara ilmu mah bisa dapat dari YouTube, WA itu sarana keilmuan semua. Tetapi untuk tahapan lebih bagus Islam mengajarkan majelis taklim, ada kajian. Bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi silaturahim. Ya, semangat berjamaah. Ini yang juga harus diwaspadai oleh kita semua, di mana semangat berilmu itu tidak diselingi dengan semangat berjamaah, ini berbahaya. Maka trik itulah Bu, trik istiqomah ya. Satu, punya ilmu yang baik, yang kedua punya kesabaran karena akan ada ujiannya, akan ada cobaannya. Yang ketiga adalah upayakan berjamaah. Kalau 3 hal ini dilakukan, kita punya istiqomah, termasuk dalam tazkiyatun nafas juga. Ya, ini teorinya begitu Bu ya. Bukan berarti saya juga ahlinya ini. Ini teorinya. Ada ustadz ngajarkan kematian, kan bukan berarti dia pernah ke alam kematian kan? Ya, kalau tema yang lain mungkin harus ada ahlinya gitu. Tapi agama seperti itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir, mengulang-ulang zikir itu. Sebuah hal yang harus kita lakukan. Maka mudah-mudahan kita diistiqomahkan lah ya. Cara seperti ini adalah wasilah kita untuk beristiqomah. Yang dengan itu kita sedang menuju proses tazkiyah. Dengan objek nafas kita masing-masing agar saat kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah manggil kita dengan ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, ini puncaknya jannati. Itulah puncak kita semuanya yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah menjadikan wasilah pertemuan ini wasilah kita untuk beristiqomah, wasilah kita bertobat, wasilah kita untuk bertazkiyah, dan kita kembali kepada Allah dengan keindahan yang puncak, keindahan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah pun menyempatkan dengan syiar ini menjadi pahala yang terbaik kepada kita semuanya. Oleh karena itu selamat kepada siapapun yang ikut memakmurkan tempat seperti ini dengan cara apapun, dengan hadir, dengan apapun namanya, itulah bagian yang Allah tidak akan menzalimi, tidak akan menyanyiakan. Yakin akan memberikan percikan positif pada nafs yang sedang kita bina ini. Saja mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, yang benar datang dari agama, yang salah dari saya pribadi, saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita tutup saja dengan doa ya, mudah-mudahan Allah menjadikan wasilah ini menjadi wasilah ijabah doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma asbahna bi kalimatil Islam
wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Silakan sempatkan untuk berdoa untuk orang tua kita masing-masing. Rabbana ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.